Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Amelia Putri dengan NIM 877588155 UPPJJ Salut Sarolangun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital, dikaitkan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara serta isu pendidikan nasional saat ini. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Secara sederhana, pilar pendidikan adalah dasar, tiang penyangga atau prinsip utama yang menjadi landasan seluruh sistem pendidikan. Bagaimana bangunan butuh tiang agar kokoh dan berdiri tegak, pendidikan pun butuh pilar agar arah, tujuan, dan pelaksanaannya jelas, terarah, dan mampu membentuk manusia yang berkualitas tanpa pilar yang kuat. Pendidikan hanya sekedar proses mengajar tanpa makna, tujuan, atau nilai yang memegang teguh jati diri bangsa. Pilar menilai yang menjadi pondasi agar pendidikan tidak tergerus zaman dan tetap relevan bagi perkembangan manusia. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, merumuskan 3 prinsip emas yang menjadi jiwa pendidik Indonesia. Dan yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Pendidik, guru, dan pemimpin harus menjadi contoh nyata perilaku, sikap, dan nilai yang baik. Apa yang dikatakan harus sejalan dengan apa yang dilakukan, karena anak tidak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Yang kedua, ing media mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan. Pendidik berada di tengah-tengah peserta didik, mendamping, memotivasi, dan menumbuhkan semangat serta keinginan untuk belajar, berkarya, dan berkreasi. Pendidikan bukan memaksa, tapi membangun kehendak diri dalam diri anak. Dan yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik berada di belakang untuk memberi dukungan, semangat, dan kepercayaan diri agar anak didik berani melangkah, mandiri, dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Pendidikan tidak mendikte, tapi mendorong kemandirian. Ketiga prinsip ini bukan sekedar slogan, melainkan filosofi inti bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, berpusat pada pembentukan karakter, dan berlandasan hubungan yang sangat antara pendidik dan peserta didik. 3. Relevansi dan tantangan di era digital. Bagaimana ketiga prinsip ini bertemu dengan dunia digital saat ini? Mari kita bahas relevansi dan tantangannya. Relevansi 1. Ing ngarso sung tulodo di dunia maya. Di era informasi, guru dan pendidik tetap harus menjadi teladan, tidak hanya di ruang kelas, tapi juga di ruang digital. Cara kita berkomunikasi, menyaring informasi, dan berperilaku di media sosial menjadi contoh bagi siswa. Literasi digital yang baik harus dimiliki pendidik terlebih dahulu sebelum diajarkan ke siswa. Yang kedua, ing media mangun karso dalam pembelajaran daring. Teknologi mempermudah pendidik berada di tengah siswa kapan saja, di mana saja, lewat aplikasi belajar, grup diskusi, atau materi interaktif. Peran guru merubah menjadi fasilitator yang membangkitkan rasa ingin tahu, bukan sekedar pemberi materi. Siswa diberi kebebasan mengeksplorasi pengetahuan didampingi guru. Dan yang ketiga, tuturi handayani untuk kemandirian belajar. Di era digital, pengetahuan ada di mana-mana. Tugas pendidik adalah mendorong siswa mandiri, mencari, mengolah, dan memverifikasi informasi. Guru berada di belakang memberi arahan agar siswa tidak tersesat di lautan data, tapi tetap berani berinovasi dan berpikir kritis. Tantangan utamanya adalah 1.
Pembelajaran daring banyak kendala akses, kesenjangan fasilitas, dan kehilangannya interaksi langsung yang hangat. Prinsipnya, membangun kemauan jadi sulit jika komunikasi hanya berbasis layar. 2. Literasi digital. Siswa mudah terpapar berita bohong, konten negatif, atau informasi yang tidak benar. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan prinsip teladan dan pendampingan sebagai temeg agar siswa bijak bermedia. Ketiga, pembentukan karakter. Di dunia maya, nilai sopan, santun, kejujuran, dan tanggung jawab seringkali terabaikan. Prinsip Ki Haji Dewantara menjadi sangat penting agar kemajuan teknologi tidak menggerus karakter bangsa. Dan yang keempat, peran guru. Guru dituntut beradaptasi cepat dengan teknologi, namun tetap memegang peran utama sebagai pembentuk watak, bukan hanya pengelola alat pembelajaran. Contoh konkretnya, saat pembelajaran daring, guru tidak hanya mengirim materi, tapi juga aktif berdiskusi, memberi apresiasi, dan mengajar cara membedakan informasi benar dan salah. Itu adalah penerapan ketiga prinsip sekaligus, memberi contoh, membangun semangat, dan memberi dorongan. 4. Refleksi, menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Persoalan pendidikan kita saat ini meliputi kesenjangan kualitas, rendahnya karakter, serta ketidaksiapan menghadapi perubahan zaman. Pilar-pilar Ki Haji Dewantara adalah jawaban yang tepat dan abadi. Mengapa? Karena meski zaman berubah dan teknologi maju, tujuan pendidikan tetap sama, membentuk manusia yang berakhlak, cerdas, mandiri, dan berguna. Ketiga prinsip ini menjadi kompas. Pertama, agar teknologi digunakan sebagai alat bukan pengganti peran manusia. 2. Agar pendidikan tetap berpusat pada anak, bukan sekedar pencapaian nilai akademik. 3. Agar karakter bangsa tetap kokoh meski 1. Agar teknologi digunakan sebagai alat, bukan pengganti peran manusia. 2. Agar pendidikan tetap berpusat pada anak, bukan sekedar pencapaian nilai akademik. 1. Agar teknologi digunakan sebagai alat, bukan pengganti manusia. 2. Agar pendidikan tetap berpusat pada anak, bukan sekedar pencapaian nilai akademik. 1. Agar teknologi digunakan sebagai alat, bukan peran pengganti manusia. 2. Agar pendidikan tetap berpusat pada anak, bukan sekedar pencapaian nilai akademik. Dan yang ketiga, agar karakter bangsa tetap kokoh meski di tengah arus globalisasi dan kemajuan informasi. Dengan kembali pada pilar ini, pendidikan nasional tidak hanya menghasilkan orang yang pintar, tapi juga manusia yang berhati, beretika, dan mampu membawa bangsa ke arah kemajuan yang beradab. Demikian pembahasan singkat saya mengenai pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Semoga kita semua sebagai calon pendidik mampu menjadikan prinsip ini sebagai pedoman dalam mendidik generasi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.